Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan berbahas UKM satu pintu ya. Jadi UKM satu pintu tadi biar masyarakat tidak bingung di saat mau mengawali sebuah usaha, ya. Jadi rujukannya cukup UKM satu pintu ini ya. Yang dimaksudkan UKM satu pintu ini, sekarang ini masyarakat dibingungkan ya, dengan berbagainya aplikasi penjualan secara online ya. Masyarakat ini harus kemana? Harus ke aplikasi yang ini, yang itu, atau yang lainnya ya. Yang pastinya belum bisa menjamin bagi masyarakat yang usahanya hanya ingin dikenal satu kelurahan dulu atau satu desa dulu ya. Tapi bagaimana UKM satu pintu ini akhirnya menjadi sebuah rujukan ya. Nah, jadi siapapun yang mau mengawali usaha melalui UKM satu pintu yang sudah kita desain. Jadi sebuah solusi berbagai program ya, itu kita konsennya tetap diawali dengan adanya grup WA dengan satu admin ya. Nah, bagaimana dengan grup WA dengan satu admin tadi membuat sebuah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, jadi sebuah keniscayaan sebuah informasi itu ya. Nah, jadi kalau kita bicara penjualan online ya pastinya nanti ada yang mau kita optimalkan ya, tapi bukan aplikasi-aplikasi yang yang masih belum familiar ya. Saya kira kalau aplikasi itu memanfaatkan Instagram ya, atau Facebook ya, atau blogger ya, saya kira ini yang sudah familiar ya. Nah, dari situlah nanti kita optimalkan ya dengan UKM satu pintu ini, bagaimana nggak usah harus bikin aplikasi yang sifatnya masih belum umum ya. Jadi cukup menggunakan HP yang ada di masyarakat ya, dan kita terapkan aplikasi ya, aplikasi yang ada di HP ya, yang standar ya. Jadi kalau yang namanya Instagram segala macam tadi, pengertiannya standar itu ya, sepanjang di dalam menerapkan program Warisbi ini ya, warung informasi bisnis ini. Jadi mulai YouTube-nya, Facebook-nya ya, Instagram-nya ya, sampai webnya, sampai WA-nya itu satu kata ya. Misalkan karena sekarang saya di Dengkol ya, udah semuanya tuh pakai nama Dengkol. TV YouTube-nya pakai Dengkol, Facebook-nya juga Dengkol, YouTube-nya juga Dengkol ya. Semuanya pakai grup Dengkol. Intinya apa? Biar memudahkan bagi masyarakat. Kalau ingin tahu tentang informasi apapun untuk warga Dengkol, cukup ketik aja di Google Dengkol ya. Nanti akan muncul, oh bloggernya ini, nah, YouTube-nya, channel YouTube-nya ini, Facebook-nya ini, semua sama, dan itu akan muncul di dalam HP tersebut. Nah, dari situlah harapan saya kita nggak usah pakai aplikasi. Bagaimana mengoptimalkan Instagram tadi ya, sehingga Instagram itu menjadi rujukan bagi masyarakat yang
ingin tahu di desanya ada apa, di kelurahannya ada apa, ya bisa melalui pendataan, ya kita lakukan pendataan, terus kita bikin profil yang bagus, terus kita tampilkan di Instagram, itu juga akan lebih baik, ya. Tapi kalau misalkan tidak perlu pendataan, kita mengalir saja, karena kita harapkan nanti dari masing-masing RT tadi paling tidak bisa mensosialisasikan di lingkungannya. Bagi yang punya usaha nanti supaya dibuatkan profil yang bagus, ya alamat yang jelas, ya sehingga nanti akan di-up di Instagram, ya. Nah terus untuk YouTube channel, ya itu juga harus atas nama Dengkol. Jadi nanti bagaimana yang sifatnya kegiatan, ya itu bisa di shooting, ya dimasukkan di YouTube channelnya. Misalkan kita mau adakan basar, ya mau adakan pameran, ya apa ini bedanya basar kalau pameran? Kalau basar itu cenderung bersifat umum, ya. Nah, jadi apa saja bisa diikutkan. Tapi kalau pameran itu biasanya lebih ke ini, ke salah satu bidang, pameran lukisan, ya atau apa, ya. Tapi kalau basar sifatnya umum, ya. Nah, sehingga setiap ada kegiatan basar tadi, ya atau pameran tadi, ya kita harapkan di-share melalui grup WA, sehingga masyarakat bisa tahu basarnya, pamerannya kayak apa, ya. Misalkan kita adakan basar itu di dalam satu desa atau satu kelurahan itu berpindah-pindah, tidak apa-apa. Nah itu justru lebih baik. Nah, bagaimana konsep basar itu yang mudah dilakukan, jadi tidak harus bikin tenda dan lain sebagainya, ya. Karena kita lakukan di desa kita sendiri, cukup memanfaatkan teras warga. Misalkan warga yang punya halaman. Nah, bagaimana kalau misalkan di situ, ya kita koordinasi dengan yang punya rumah, kita adakan basar, ya, sehingga tidak harus bikin tenda, dan jalannya juga nggak akan termakan oleh di saat harus masang tenda. Jadi masyarakat bisa pakai motor, masih bisa, ya. Sehingga dengan adanya kegiatan yang selalu up di YouTube, ya kita harapkan melalui WA tadi supaya masyarakat nge-share, like, komen, ya. Nah ini juga efektif juga, ya. Intinya bagaimana setiap kegiatan basar tadi ternyata masyarakat banyak yang tahu, akhirnya ada ketertarikan untuk mengikuti basar, ya. Nah, sehingga dari produk-produk di dalam satu desa yang sudah didata tadi, paling nggak ada keinginan untuk basar, karena basar cukup di desanya dan bisa diketahui oleh masyarakat satu desa atau satu kelurahan. Ya rasionya di saat kita bicara online, ya pastinya dunia juga tahu, ya. Di saat misalkan Instagram kita dibuka orang Amerika atau orang mana, dia juga akan tahu, ya. Nah, terus optimalisasi, jadi WA sudah, ya, Instagram sudah. Nah, misalkan YouTube. Nah, misalkan YouTube kita pakai untuk yang ada diskon atau ada promo. Nah, misalkan, ya. Misalkan ada salah satu usaha barbershop yang baru, misalkan dari anak muda, ya. Nah, di samping di profil dimasukkan di Instagram, ya. Nanti di Facebook itu merupakan media promo, ya. Misalkan promonya selama 1 minggu ini untuk anak yatim atau yatim piatu, misalkan gratis potong di barbershop misalnya. Nah, di samping disebarkan lewat WA, ya,
dan masing-masing RT tadi menyebarkan ke lingkungannya, di-up di Facebook ya, sehingga masyarakat luar akan mudah tahu juga ya. Nah, jadi bagaimana di saat masyarakat tadi misalkan mau, pemuda tadi mau bikin barbershop tadi ya, ternyata sudah bisa kita fasilitasi dengan sistem yang sederhana ini ya, dengan tampil di Instagram ya, dan disebarkan lewat WA yang satu admin tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi manfaatnya banyak ya kalau misalkan kita mau kupas terkait dengan WA satu pintu dan optimalisasi Instagram ya, YouTube dan Facebook ya. Hanya itu saja ya. Saya kira itu sudah sangat mensolusikan. Katakanlah misalkan saya misalkan mau mencari apa saja ya, rujukannya itu kemana? Ya ke satu pemuda tadi. Kan nanti dengan adanya berjalannya waktu ya, misalkan ada orang mau kontrakin rumah ya, atau misalkan dia punya, masyarakat punya kamar mau dikoskan ya, kan informasinya disebar lewat WA tadi ya, sehingga dari situ diharapkan masing-masing RT tadi menyimpan ya informasi-informasi yang sifatnya transaksional tadi ya. Nah, sehingga di saat ada orang mencari kontrakan ya, atau mau mencari kos-kosan ya, gampang ya, cukup ke pemuda tadi ya. Misalkan, Mas, di sini ada nggak rumah dikontrakan? Nah, dia buka bukunya, oh ada, Mas. Nah, dari situ otomatis sudah ada kesepakatan antara yang punya rumah dengan pemuda masing-masing RT tadi, siapa saja yang bisa mencarikan penghuni kontrakan rumah saya, akan saya dapat fee 10% misalnya. Nah, ada peluang kan, dapat peluang 10%. Nah, terus peluangnya apalagi? Ya, banyak ya. Misalkan saja ya, kita menjalin kerjasama dengan kafe, resto ya, atau dunia wisata ya. Nah, bagaimana peluangnya? Ya, kita tawarkan kepada kafe, resto maupun wisata tadi. Yang intinya kami punya fasilitas sistem informasi yang tersebar sewilayah Dengkol. Nah, terus peluangnya apa? Kalau Bapak mau promosi, ya misalkan materi promonya cukup bawa KTP Dengkol, dapatkan minum gratis di resto kami misalnya. Ya berarti kan pengusaha resto tadi kan harus bayar, ya kan? Nah, dari sinilah peluangnya dari pemuda-pemuda setiap RT tadi yang menawarkan sistem yang sudah dibangun. Nah, misalkan kerjasama dengan salah satu dunia wisata, misalkan ya dengan Jatim Park. Pak, bagaimana kalau Jatim Park saya akan mengajak warga saya ya di hari-hari sepi, misalkan hari Senin. Ya, peluang yang kita berikan kepada pengusaha tadi apa? Kalau Bapak mau bergabung ya, atau memanfaatkan sistem saya, nanti Jatim Park ini akan saya unggah di YouTube. Saya minta videonya akan saya up juga di Facebook ya. Juga akan kami infokan lewat WA dengan satu admin. Nah, saya kira ini menarik bagi pengusaha karena dari sepi itu operasional tetap tinggi. Nah, sehingga kalau misalkan ada ketertarikan, oke. Kalau gitu saya siap diskon, Mas, untuk hari Senin kalau mau. Misalkan 50% diskonnya. Nah, berarti kan dapat diskon 50% ya. Nah, terus keuntungannya bagi pemuda tadi apa? Ya. Terus pemuda tadi nanya, Pak, di samping diskon ya, kalau misalkan saya mendatangkan pengunjung, nah, bisa nggak Pak ada fee misalkan 5.000? Oke, enggak apa-apa. Satu orang 5.000 misalnya.
Nah, dari sini kan peluang ya. Sehingga dengan kesepakatan yang sudah kita buat, akhirnya video pendek tadi kita viralkan dan kita informasikan untuk hari Senin khususnya. Warga Dengkol cukup bawa KTP ya, membayar cuman 50% masuk Jatim Park. Misalkan tepatnya tanggal 25 misalkan ya. Tanggal 25 bulan ini. Nah, sehingga informasinya jelas, oh tanggal 25 hari Senin masyarakat Dengkol cukup bawa KTP masuk Jatim Park, cukup bayar 50%. Nah, terus ketertarikannya dari warga, taunya dari mana? Dia akan melihat video pendek yang kita viralkan di YouTube tadi. Berarti informasi lebih lanjut bisa dilihat di YouTube. Kayak apa sih Jatim Park itu? Nah, seperti itu ya. Banyak, jadi nanti anak-anak muda itu misalkan mau lomba, mau adakan lomba segala macam menjadi mudah. Karena dengan adanya diviralkan di YouTube, ya di Facebook, ya dan di Instagram dan melalui WA, kontribusi yang kita berikan kepada pihak sponsor itu jelas. Nah, sehingga kalau misalkan mau menyponsori yang misalkan minta sponsor tiket masuk Hawaii Water Park misalkan 10, misalkan Jatim Park 10 ya. Terus misalkan masuk mana lagi misalnya. Nah, dengan kontribusi yang kita berikan dengan YouTube yang sudah viral ya, Facebook yang sudah banyak followernya ya. Nah, berarti kontribusi yang kita berikan kepada sponsor jelas, akhirnya mau. Nah, sehingga kita berkegiatan menjadi mudah ya. Inilah berbagai solusi ya, berbagai solusi yang banyak solusinya ya. Banyak ya. Jadi misalkan nanti Honda, Yamaha, Suzuki misalkan mau promosi, mau mengenalkan produk ya, nah, mungkin akan tertarik dengan sistem yang kita bangun. Biayanya nggak mahal ya, tapi efektif ya. Nah, dari sinilah ya, jadi UKM satu pintu tadi betul-betul mensolusikan masyarakat yang mau mengawali usaha ya, memanfaatkan sistem yang sudah kita bangun ya. Nah, dan melalui program yang sangat sederhana ini ternyata sudah sangat mensolusikan. Misalkan saya kena PHK misalnya, badan saya ini kan gede nih, aduh, gede kan ya. Misalkan saya belajar pijat dulu, ya belajar pijat dulu. Terus pijat kesel aja, sudah nggak usah urat, nggak usah pijat urat. Misalkan kita beli mesin yang apa untuk pijat itu misalnya ya. Nah, biasanya pijat ini kan 50.000 1 jamnya. Karena saya barusan di PHK ya, wis tidak apa-apa wis. Pijet kesel cukup 30.000 ya. Lebih jelasnya nanti dihubungi, misalkan nomornya sudah ada, alamatnya sudah ada ya. Dari situ kan mensolusikan juga ya. Atau misalkan saya menjual meja, kursi, nggak usah saya bawa ke mana, nggak usah ya. Misalkan Pak Hari ya, dari RT 4 RW 1 misalkan menjual kulkas misalkan, yang berminat silakan hubungi, nomor kontaknya ini misalnya. Nah, jadi masyarakat yang tahu informasi itu dia langsung mencari ya. Jadi kalau informasi yang sifatnya gitu-gitu ya nanti bisa digratiskan ya, atau misalkan dikenakan cas, yaitu terserah nanti di dalam merumuskan program-program tersebut ya. Ya mungkin ini ya terkait dengan UKM satu pintu ya. Jadi masyarakat sudah tidak harus kesana kemari mencari aplikasi yang mana enggak usah ya. Jadi cukup manfaatkan UKM satu pintu tadi. Cukup nanya ke pemuda tadi, Mas, aku teh usaha dalbo ya. Jadi sampai lebokno nang Instagram, misalnya nang Facebook, nang YouTube, cukup begitu aja. Ya, nah dari sinilah besar harapan kami ya. Ini salah satu dari program WA 1 admin tadi
yaitu UKM satu pintu. Masih banyak lagi, nanti kita kupas pada kesempatan yang lain. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.